tahap validasi hasil visitasi. Bapak Ibu yang kami hormati, tahap validasi hasil visitasi ini merupakan salah satu tahap yang sangat esensial juga, bahwa bukti atau evidence bahwa ibu bapak telah mengimplementasikan indikator tertentu itu akan divalidasi benar atau tidak. Makanya nanti ketika asesor datang ke lapangan itu akan menggali data visitasi itu dengan wawancara, dengan observasi, dengan dokumentasi. Selain 6 dokumen wajib tadi ya, itu akan nanti di cross check ketika bapak ibu ketika asesor di lapangan, kira-kira benar nggak itu dimana. Nah, dari hasil triangulasi tadi ya, triangulasi misalnya mau wawancara terkait bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam pengembangan karir misalnya, itu nanti akan di cross check ya. Kalau di aturan itu paling enggak tiga guru, kalau wawancara ya 3 murid gitu kan, sulit. Jadi bisa saja nanti asesor itu akan acak memilihnya. Jadi dalam tanda petik suka-suka asesor gitu ya. Saya mau pengen sama siswa A, ya saya wawancari, atau pas duduk-duduk di pinggir teras ada siswa langsung diwawancari. Jadi tidak bisa disetting. Idealnya seperti itu, tidak bisa disetting. Atau mau wawancara dengan guru, ya terserah dengan bu siapa terserah. Nah makanya yang diharapkan itu kan tadi sesuatu yang sifatnya itu memang benar-benar alami ya, ada di sana, bukan dalam tanda petik baik lain yang sifatnya tadi singkat ya. Itu ya. Terus berikutnya tadi divalidasi, kira-kira data yang dikumpulkan asesor, bukti-bukti itu tepat atau tidak akan divalidasi oleh validator. Setelah selesai validasi, maka tahap berikutnya adalah penetapan hasil akreditasi. Nah tadi kalau memang bapak ibu itu memenuhi standar minimum atau kalau kami itu kriteria minimum, maka akan mendapatkan status terakreditasi. Peringkatnya bisa A, bisa B, bisa C. Tapi kalau tidak memenuhi kriteria minimum, maka apa? Tidak terakreditasi alias TT ya. Nah itu yang kita jawabkan. Nauzubillah itu. Oke. Setelah itu ya akan disosialisasikan hasilnya, nanti dilihat di web. Nah, ada nanti sosialisasinya itu bisa dilihat di webnya ya, di web Bank BDM mungkin nanti akan disampaikan di situ atau mungkin dikirim ya melalui dinas pendidikan. Nah, terus berikutnya identifikasi dan penetapan sasaran. Ini saya kira sudah tadi ya, sudah kurang lebih sama ya. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi sasaran akreditasi jenjang pendidikan, menetapkan sasaran akreditasi jenjang pendidikan dan seterusnya. Ini ada perbannya. Pokoknya yang tidak enak-enak itu pakai peran. Nah, peran bank PDM ya. Jadi tadi ya, kalau dilihat di sini kan kurang lebih sama. Bagaimana identifikasi, terus nanti ditetapkan atau disosialisasikan kurang lebih sama di sini. Dari peran bank PDM itu untuk misalkan tadi bank provinsi tadi melakukan pemeriksaan, verifikasi, terus melaporkan hasil verifikasi ya. Terus ini sosialisasi, ini hari ini ya. Setelah ada penetapan terus disosialisasikan tentang pelaksanaan akreditasi. Terus tadi kegiatan pravisitasi ini penjelasannya kurang lebih sama ya. Sama pravisitasi
visitasi tadi ketika ini visitasi itu 6 dokumen penting tadi, 6 dokumen wajib dan DKA tadi dinilai oleh asesor, itu namanya pravisitasi. 2 orang asesor ya, pelaksanaan visitasinya selama 2 hari. Terus visitasi dan penilaian sudah saya jelaskan. Validasi juga sama ya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, penetapannya juga sama. Oke, nah ini norma dan kode etik asesor dan SCC. Ada beberapa norma pelaksanaan akreditasi ya. Yang pertama itu kejujuran. Kejujuran itu ya satuan pendidikan atau program pendidikan kesetaraan jujur dalam menyampaikan semua data dan informasi. Jangan sampai data dan informasi punya orang lain disampaikan di situ. Oke ya, saya sampaikan yang terkait dengan asesi saja ya. Terus berikutnya mandiri. Satuan pendidikan, program pendidikan kesetaraan, asesor dan provinsi tidak tergantung pada bantuan ketenagaan. Seterusnya. Terus profesionalisme. Satuan pendidikan, program pendidikan kesetaraan memahami instrumen dan panduan akreditasi untuk asesi. Sudah ya Bapak Ibu ya? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Silahkan angkat tangan yang belum dapat. Kalau belum dapat, berarti ketinggalan informasi. Alhamdulillah sudah, silahkan dibaca aja ya panduannya. Nah, terus berikutnya ini ya, kesejajaran. Jadi asesor itu bukan lebih tinggi daripada asesi, itu sejajar setara. Makanya saya pengalaman kalau jadi asesor itu ya bahasanya kesejajaran ya. Ketika datang di perguruan tinggi itu ya jadi ya. Tapi kalau saya biasa saja, saya nggak kayak merasa risih tapi melakukan sebagaimana wajarnya. Kalau dalam konteks Islam bagaimana value pribadinya itu harus dimuliakan dia sebagai tamu sebagainya. Tapi tidak harus bahasanya itu terlalu berlebihan. Terus keterbukaan, ya kita harus terbuka dalam menyampaikan data dan informasi sesuai dengan kondisi yang nyata yang dia. Terus ada tanggung jawab, menyampaikan data informasi dengan penuh tanggung jawab, menjaga kerahasiaan ini khusus untuk banyak. Ini kode etik sekolah madrasah. Jadi menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas dan memberikan keterangan data dan informasi yang benar sesuai dengan kondisi nyata sekolah atau madrasah, menghindari kesepakatan dalam arti negatif dengan tidak memberi uang. Bapak Ibu pernah memberikan sesuatu ini? Tidak pernah memberi uang, barang dan jasa kepada asesor ya yang terkait dengan akreditasi sekolah madrasah yang akan bertambah pada diri. Ada nggak yang pernah ngasih duit, barang atau apa? Pernah ada sekolah yang divisi di sini? Untuk re ada pernah nggak? Ada nggak yang re? Pernah nggak ngasih barang, ngasih apa? Saya cerita, saya itu visitasi baru beberapa kali, kan saya asesor juga. Saya itu biasanya yang pertama, saya itu dikasih sesuatu yang ada lampirannya, di dalamnya itu ada amplopnya. Saya dengan cerita saya sok persis gitu ya. Amplop betul itu amplop itu, karena perguruan tinggi biasanya itu amplop. Pak Jodoh kan biasanya saya simpul, koper saya simpul, tak buka kok ada amplop. Ya ada isi, saya nggak buka isinya, cuma saya langsung sebut saja tuh. Mas, ini kok ada apa itu apa? Tolong ya, kita sama-sama jaga kredibilitas kita. Saya tetap objektif menilai sampean, tapi tolong jangan seperti itu. Kita itu kan orientasinya asesor itu kan membantu dalam tanda petik menggali siapa tahu yang seharusnya ditulis, tapi tidak tulis, tapi itu tidak dilaksanakan. Itu kan memang kewajiban kita menggali sesuatu di instrumen itu, karena keterbatasan
pemahaman terhadap instrumen itu bisa saja orang kan nulisnya kan terbatas, padahal itu sudah dilakukan. Ya, maka saya membantu untuk menggali bahwa sebenarnya itu sudah dilaksanakan gitu. Udah. Kalau mau mengapa istilahnya menganggap saya teman, menganggap saya kolega, ya jangan seperti itu. Akhirnya tak tunggu jam sekian ya. Iya mas. Pokoknya tak tunggu di lobby hotel jam sekian ya. Nah, mungkin dia juga malu-malu. Itu. Dan itu terulang lagi waktu itu. Kemarin terulang lagi. Dikasih. Kalau itu agak susah itu karena ada kalau dikasih makan saya terima karena saya nggak mau juga mereka merasa ya ini tolong ya silakan nanti ada beberapa interpretasi. Kalau cuma makanan oleh-oleh khas yang itu ya mungkin tapi ini jangan bapak ibu lakukan. Ini nggak bagus. Saya ngasih contoh kan nggak bagus. Saya juga ketika makanan ya biasanya dikasih makan sesuatu gitu ya bagian dari baju. Terus saya telah di satu sisi ada ketimuran menghormati, tapi kalau sudah masalah duit, saya tidak ada kompromi bahasa seperti itu. Tapi tolong ibu tetap ngabur. Ini baik. Dua kali itu saya prinsipnya ya bukan uang ini nggak seberapa, tapi ya image kita, integritas kita. Kan akhirnya orang yang sih itu kan tak kasih uang sekian ada mau nilai saya jadi bagus. Kita dihargai dengan nominal ya. Atau sebaliknya, bapak ibu itu kalau memberikan uang atau apa, berarti bapak ibu itu menghargai asesor dengan materi. Akan lebih elok, akan lebih bermakna ketika bapak ibu ya sudah apa adanya. Oh nggak dikasih apa-apa ya sudah, memang itu aturannya seperti itu. Yang penting layani dengan ramah. Hospitality-nya ya, bukan masalah oleh-olehnya. Tapi bagaimana kita melayani orang dengan ramah, dengan baik. Ramah itu identik dengan pelayanan yang sifatnya perilaku sikap kita. Kan gitu. Kalau diminta data ya cepat, mana datanya? Oh ini. Kalau diminta dokumennya, mana dokumennya? Oh ini. Ya sudah seperti itu. Kalau diminta data dokumen nanti itu sudah. Kalau orang diminta data, mana datanya? Dia menjawab ini. Kalau nanti itu sudah. Kalau saya sudah. Ini sudah tanda-tanda. Oke ya. Kode etik sekolah yang ketiga itu mendukung kegiatan akreditasi dengan menciptakan suasana bersahabat dan kondusif saat kegiatan visitasi. Paham ya? Berikutnya memahami aturan yang berlaku bagi sekolah madrasah, bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Saya kira itu, dan ya ini sudah data profesi sudah enggak. Ini untuk yang diikutin ya. Ini diikutin ya data sasarannya ya. Saya cek dulu. SMP Negeri Sangat Utara ada. SMP Negeri 6 ada. Oke, terima kasih. SMA Plus Budi Luhur Mandiri. SMA Plus ya, ada ya. Yang ada SMA Plus Budi Luhur, SD Mutiara Islam Al-Ittiba. Oke. SP6 tadi gimana SP6? Sudah bagaimana perjalanan Anda dalam mengikuti akreditasi? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sekolah kami sudah mulai mengunggah ke Sisminan untuk dokumen wajib. Sudah ada beberapa, sudah 4 dokumen wajib. 4, masih kurang 6 ya, masih kurang 2 ya. DKA-nya? DKA-nya sementara masih berjalan. Kami bersama guru-guru mendiskusikan DKA tersebut. DKA-nya itu kan 1000 karakter itu kan segini aja ya. Kuncinya apa yang dilakukan terhadap
terhadap indikator. Indikator ini sudah kami laksanakan dengan ini. Sudah. Dengan cerita. Saya kan 3 atau 4 aja nanti kan diklarifikasi di lapangan. Ya, oke ya. Dilanjut SMP Negeri 6 Sangatta Utara. SMA plus Budi Luhur tadi nggak ada ya. SDIT Mutiara Islam. Sejauh mana perjalanan Anda? Lebih kurang atau lebih? Oh kurang. Kalau sama dengan sama atau dengan gitu, biasanya kan gitu. Ya nanti kalau yang kurangnya di mana Mas? Proses Pak. Iya. Juga. Oh, nah dokumen wajibnya sudah diupload? Belum semuanya. Belum semuanya. DKA-nya? DKA-nya juga. Sudah. Sebenarnya kemarin saya itu kalau ada waktu mau zoom dulu, jadi kesini itu sudah punya DKA, tinggal upload gitu. Kita ngobrol-ngobrol masalah DKA, tinggal upload. SD Negeri 020 Bengalon. Bengalon. Ya. Di mana Mas? Siapa namanya? Belum daftar kita belum kan? Amsar Pak. Amsar. Di mana? Pak lagi proses dan teman-teman di sekolah lagi ngupload nih Pak. Sudah berapa dokumen yang diupload? Mungkin 3 atau 4. Kurang lebih, bisa kurang bisa lebih ya. Kalau kurang bisa 1 bisa 0 nanti. Nah nanti Mas Wawan akan mengecek punya Bapak Ibu itu kelihatan sudah nyampe mana progresnya. Oke. SD Negeri 015 Sangatta Utara. Nah gimana Bapak? Sudah nyampe mana perjalanannya? Belum nyampe di mana-mana. Masih stay di tempat ya. Ya, tapi dokumennya sudah dikumpulkan? Belum. Dokumen itu ada pada siapa Pak? Pada sekolah. Sekolah itu penanggung jawabnya siapa? Oh, kepala sekolah. Bapak kepala sekolahnya kan? Iya. Nah, berarti ada Oke, nanti segera ya Pak ya. Ya, oke. SDK tadi Santo Arnolus. Gimana Bu? Sudah? Kami sebelum saya ke Samarinda sudah mulai upload dokumen wajib, tapi memang sinyalnya di sana sangat jelek. Tapi setelah saya beberapa hari dari Maho ya Bu ya? Ya, saya setelah di Sangatta ke Samarinda? Kenapa tidak diupload di? Setelah di Samarinda sudah 4 upload, yang 2-nya belum. Tapi dokumennya ada? Ada. Coba nanti dibuka hari ini ya Bu ya. Di alam ya di sini. Bawa laptop kan? Laptopnya bisa dibuka nanti bisa sama Mas Wawan. Oke ya? Yang sudah ada dokumennya hari ini hati-hati upload. Jadi akreditasi itu bukan apa yang diwacanakan, tapi apa yang mau saya lakukan dari ini. SD Alam Sangatta Utara. Bagaimana Mbak? Masih sementara pengumpulan dokumen. Pengumpulan dokumen ada di siapa? Sekolah sama operator. Di sekolah itu dilansir atau di mana? Kan dokumen kan bisa di-share gitu, diminta, dikirim WA. Coba Mbak minta bawa laptop ya. Minta sama yang punya dokumen untuk dikirim ya WA. Nanti kita coba. Begitu ke dokumen Salah pun bisa diganti masalahnya. Oke ya, tolong yang belum koordinasi dengan temannya yang ada, siapa tahu bisa diupload juga tolong. Berikutnya MTS Sirajul Islam. Gimana perjalanannya? Baru pengajuan. Hah? Baru pengajuan. Dokumennya? belum Bang. Ada nggak? Ibu ada nggak dokumennya? Ada sama siapa? Belum ada. Kok di sekolah? Pada siapa di sekolah itu? Kan bukan pada kemarin. Jangan nyalakan operator. Kasih. Pada siapa Bu? Ya dan Kepala sekolah. Itu kita kan kepala semua. sekolah kan? Nah, dokumennya sama siapa? Nanti minta ya, minta yang punya dokumen. Kepala sekolah juga nggak apa-apa. Oke, MTS Darul Ihsan. Tapi belum. Ya, gimana? Proses pengumpulan data dari teman-teman kami. Ini kami sudah daftar. Sudah daftar kan? Ayo. Ini Dokumen sudah ada ya, sudah ya. untuk pengumpulan data Pak. 90%, yang 10%-nya apa yang kurang? Oh, ya intinya dokumennya itu ada ya. Oke, nanti mungkin
teman-teman asesor bisa sambil. Kalau untuk DKA-nya bisa sambil DPH. Terus Darul Ihsan, kau pun ya Darul Ihsan itu ya. Oh ngatur banget kamu. Jawabannya dia. Iya. Mas Darul Ihsan, Madrasah Aliyah Darul Ikhlas. Ikhlas. Mana? Mas Darul Ikhlas mana? Apa? Darul Ikhlas. Mas. Mas. Aliyah. Darul Ikhlas yang banyak ada nggak? Mana Darul Ikhlas? Oh lagi keluar. Jangan-jangan keluar dari dokumen ini. Madrasah Nur Anisa, Kartanegara. Madrasah Nur Anisa ada? Kita sudah pernah Tidak ada. akreditasi berapa sekali. Madrasah An-Nabawi. Gimana An-Nabawi? Mungkin yang swasta kan banyak ini kan. Negeri 1-2 aja yang baru-baru aja Pak, itu. Oke, terima kasih. Al-Falah, gimana Al-Falah? Soal Gimana Al-Falah? Masih di pengajuan Pak. Masih pengajuan, tapi tidak diwacanakan ya. Dokumennya sudah ada belum? Dari dokumen-dokumen yang lalu sudah ada, tapi masih perlu diperbaiki. Ada di dokumennya di situ. ada. Oh ya, nggak apa-apa, kita perbaiki sambil jalan. Nah, itu. Kan dokumen itu kan yang penting kan pelaksanaannya bukan dokumennya. Enggak tahu nanti aku sama-sama. SD Negeri 001 Batu Ampar. Yang ngajukan kemana siapa? Gimana Ibu? Batu Ampar? Baru pengajuan Pak. Baru pengajuan. Tapi silakan Pak. Dokumennya ada ya, hari ini ada ya, di tangan Ibu ya. Enggak ada di sana. Loh, di mana? Di sekolah? Di sekolah. Wah, di lemari lagi. Dikunci lagi, kuncinya hilang. Nah, itu Pak. Nggak ada sinyal. Nah. Di Batu Ampar Pak, terus terang aja susah jaringan di sana. Iya, makanya kan di sini itu bawa dokumen di sini gitu. Enggak, masih dalam proses pengajuan. Pengajuan sudah kan? Tapi kan bisa dikirim Udah ke Pak. WhatsApp atau email kan bisa dong, bercampur di sini. Dalam proses pengumpulan data Pak. Ada emailnya tuh Bu? Ada nggak emailnya? Ya sudah, kalau nggak ada nanti bikin. MTS Bahrul Hikam. Gimana? Sudah pengajuannya sudah, tinggal uploadnya aja belum. Tinggal uploadnya, dokumennya ada nggak? Ada sama kepala sekolah. Nah, ya udah diminta ya. Diminta. Kalau belum tahu. SMP Karya Nusa. Gimana Karya Nusa? Sudah pengajuan Pak. Tinggal upload. Dokumennya ada nggak sama Ibu hari ini? Ada. Oke, nanti dicoba ya. Yes, mantap. SMKS Tridaya Harapan. Oke, SMKS Tridaya. NKS Hasanuddin. Hasanuddin gimana? Perkembangannya Pak Yai? Belum pengajuan Pak. Nah, pengajuan belum. Gimana Pak belum ini? Enggak Pak Ustadz nanti di sekalian ya. Sekolah lama itu aku yang pernah di sana. Dokumennya sudah tersedia semua. Dokumen, dokumen wajib sudah. Oh ya, belum ya berarti ya. Oke, itu sekedar untuk sampling saja. Kebanyakan ini biar mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Dilanjut dengan Mas Wawan untuk teknis pena, nanti dilanjut dengan bagaimana proses untuk akreditasi dari teman asesor. Terima kasih, banyak salahnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.